Hai, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Nasa ya di Mapel Quran Hadis. Kita di sini akan membahas tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Jadi pengertian Al-Quran menurut para ulama itu ada dua ya. Ada yang pengertian secara etimologi atau bahasa, ada pengertian secara terminologi atau istilah. Berikut ini adalah pengertian secara etimologi atau bahasa. Banyak yang merumuskan, termasuk salah satunya Al-Lihiyani, kemudian Al-Asy'ari, kemudian Al-Farra', Az-Zujaj, dan Asy-Syafi'i. Menurut Al-Lihiyani, pengertian Al-Quran diambil dari kata qoro'a yang artinya membaca. Sedangkan menurut Al-Asy'ari, pengertian Al-Quran diambil dari kata korona, bukan corona ya, yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Al-Farra' mendefinisikan Al-Quran sebagai qoro'inun, jamak dari korinatun yang artinya petunjuk atau indikator. Kemudian Az-Zujaj mendefinisikan Al-Quran sebagai Al-Qur'u atau kumpulan. Dan yang terakhir Asy-Syafi'i, Al-Quran itu merupakan ism alam, bukan kata bentukan. Jadi Al-Quran itu adalah nama khusus yang diberikan Allah seperti Zabur dan Taurat. Jadi tidak ada artinya sama sekali ya, karena itu sudah dari Allah Ta'ala seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah. Di sini banyak yang merumuskannya ya, ada Hudhari Beg. Salah satunya nih, yang pertama Hudhari Beg. Al-Quran itu terdiri dari beberapa unsur. Ya, jadi definisi Al-Quran terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah firman Allah, yang kedua berbahasa Arab, yang ketiga Nabi Muhammad, yang keempat dipahami isinya dan diingat, yang kelima mutawatir, yang keenam ditulis di mushaf, kemudian selanjutnya Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau biar gampang mengingatnya, kita bisa membuat sebuah rumusan, yaitu firmansa nadimu di timnas ya, firmansa nadimu di timnas, biar kalian gampang ngapalinnya ya. Nah, bila unsur-unsur ini kita gabungkan menjadi satu, maka akan kita dapatkan sebuah definisi Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah sebuah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dipahami isinya dan diingat, disampaikan secara mutawatir, ditulis di mushaf, dimulai surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Selanjutnya, menurut Subhi Soleh, Al-Quran itu terdiri dari unsur-unsur, yaitu kitab Allah, mukjizat, Nabi Muhammad, ditulis di mushaf, mutawatir, bernilai ibadah. Nah, jika kita gabungkan menjadi satu beberapa unsur ini, maka akan kita dapatkan sebuah istilah, yaitu sebuah definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis di mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Kalau kita membuat sebuah rumusan agar kita gampang menghafalkan, maka akan kita temukan ya, yaitu tamu, musa, muda. Ta itu untuk kitab Allah, mu itu untuk mukjizat, mu-nya lagi itu untuk Nabi Muhammad, sa-nya itu untuk mushaf, ditulis di mushaf, mu-nya lagi untuk mutawatir, dan da-nya adalah bernilai ibadah. Kemudian pengertian Al-Quran menurut Muhammad Abduh, yaitu Al-Quran adalah bacaan yang tertulis di mushaf, selalu terpelihara di dada orang-orang yang menjaga dan menghafalnya, yaitu orang Islam. Nah, terdiri dari unsur-unsur, yaitu yang pertama bacaan, yang kedua tertulis di mushaf, yang ketiga terpelihara, kemudian yang selanjutnya terakhir dada orang yang menjaga dan menghafalnya. Nah, apabila kita bentuk singkatan, maka batu harada.
Ba-nya untuk bacaan, Tu-nya untuk tertulis di mushaf, Ha-nya adalah terpelihara, dan Da-nya adalah dada orang yang menjaga dan menghafalnya, yaitu orang Islam. Nah, kemudian yang terakhir dari materi ini adalah nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama yang memang disebutkan juga di dalam kitab Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran itu sendiri, terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Alkitab, Al-Quran sendiri juga bernama Alkitab. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi litakuna lil alamina nadira. Kemudian yang selanjutnya adalah Ad-Dzikr dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian yang selanjutnya At-Tanzil di surat Asy-Syura ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, sebenarnya nama-nama Al-Quran ini masih banyak sekali ya. Ada Asy-Syifa, ada Al-Huda, dan masih banyak lagi ya. Nanti kalian bisa mencari-cari di sumber lain. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.